بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat hidup kembali setelah kita terlelap tidur semalam ini, dan akhirnya nanti kita akan kembali pada Allah. Salatullah wa salamuhu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Bupati dan yang mewakili Bapak Wakil Bupati beserta jajaran PD di Kabupaten Aceh Tengah. Yang terhormat Bapak Kapolres beserta jajaran di Polres Aceh Tengah. Yang terhormat Bapak Rektor Profesor Ridwan beserta Civitas Akademika IAIN Takengon. Yang terhormat Kepala Kemenak Aceh Tengah, dan terhormat Bapak Profesor Dr. Samsurizal, dan yang kami muliakan Bapak Ibu jamaah tetap Masjid Raudatul Jannah. Izinkan kami pada kesempatan kali ini dalam waktu 7 menit ke depan memberikan sedikit materi yang kami kutip dalam surat Al-Baqarah ayat 212, surat yang kedua. Allah berfirman, zuyyina lillazina kafarul hayatud dunya, dihiasi kehidupan dunia ini bagi orang-orang kafir, atau seharusnya orang-orang kafir selalu merasa nyaman dengan kehidupan dunia ini. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan orang-orang yang beriman pasti akan merasa diperolok-olokkan, merasa dihinakan kehidupan ketika dia melangsungkan kehidupannya di dunia ini. Jadi kalau kita simpulkan sedikit Bapak Ibu, orang kafir pasti menganggap kehidupan dunia ini, seharusnya dia menganggap kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat nikmat sekali. Sedangkan orang beriman menganggap bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat sengsara sekali. Tapi fakta mungkin berbeda. Kita menemukan juga bahwasanya banyak orang-orang kafir yang secara status sosial sangat rendah sekali. Status ekonomi juga sangat di bawah sekali. Banyak orang-orang kafir yang miskin juga. Banyak orang-orang kafir yang tidak memiliki jabatan juga. Banyak orang-orang kafir yang miskin ilmu juga. Sebagaimana kita, walaupun tadi dinyatakan harus merasa hina dengan hidup di dunia ini, banyak juga di antara kita, umat Islam, yang memiliki status sosial yang sangat tinggi, kedudukan politik yang sangat tinggi, seperti Bapak Wakil Bupati, atau juga memiliki status ekonomi yang sangat tinggi, memiliki kekayaan yang sangat tinggi. Maka ini akan berbeda dengan fakta yang terdapat dalam surat Al-Baqarah tadi. Mungkin pada kesempatan kali ini kita mencoba mengutip sebuah kisah yang terjadi pada abad ke-8 fi asrul izdihar, pada masa kejayaan. Kalau bagi orang Eropa dia disebut dengan asrul wastu, atau abad pertengahan. Tapi bagi kita umat Islam seharusnya menggunakan istilah asrul izdihar, masa kejayaan umat Islam pada waktu itu. Sebagai tokoh sentralnya kita ambil adalah ulama yang bernama Ibnu Hajar al-Asqalani. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar Imam Bukhari, yaitu salah satu periwayat hadis. Dalam banyak hadis yang dikutip oleh para ulama sering menyebutkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Bukhari pernah mengarang kitab Sahih Bukhari atau kitab Jami' Sahih al-Bukhari. Ya. Selanjutnya, generasi selanjutnya mencoba menyempurnakan kitab ini. Dan salah satu yang berupaya menyempurnakannya adalah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dengan kitabnya yang fenomenal, yaitu
Fathul Bari di Syarhil Bukhari. Jadi bedanya apa? Sahih Bukhari itu cuman menuliskan riwayat dan hadis. Sedangkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dia melanjutkan kerja Imam Bukhari dengan mencoba mensyarah. Kalau bahasa mudahnya kita itu syarah itu adalah menafsirkan hadis, ya, menjabarkan isi hadis. Ya. Jadi dari Imam Bukhari cuman setebal Al-Quran, sehingga disyarah menjadi, dijelaskan hadisnya menjadi 17 jilid. Apa yang menarik dari kisah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Di masa beliau pernah menjabat sebagai Qadil Qudah. Ya. Qadil Qudah ini kalau diibaratkan dengan kondisi kita sekarang ini adalah sebagai kepala apa ya? Kepala hakim. Kepala hakim, ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung. Tapi kalau di kelas kabupaten mungkin ketua Mahkamah Syariah atau ketua pengadilan negeri. Ya. Beliau ini ketika akan selalu pergi ke kantornya selalu melewati sebuah pasar. Jadi kalau seandainya Mahkamah Syariah itu ada di Pegasing dan pasarnya Paya Ilang, berarti Imam Ibnu Hajar ini harus tinggal di sini, Bapak-bapak. Ya, harus tinggal di sini. Harus tinggal di Blangkola ini. Karena dia harus lewat dulu di pasar. Jadi kembali kita pada topik tadi, Bapak Ibu. Ada seorang ulama yang memiliki kedudukan tinggi. Kedudukan tingginya adalah sebagai mahkamah, sebagai ketua pengadilan agama. Dan beliau selalu menggunakan pakaian Bisau bin Jamil. Ya. Beliau selalu menggunakan pakaian kebesarannya. Ya. Pakaian yang sangat bagus sekali. Ya. Dan beliau juga mengendarai warakibah baghlatahu. Beliau selalu mengendarai, menunggangi bighal. Bighal ini bahasa kita itu apa ya? Dia adalah peranakan dari kuda dan keledai. Ya, Prof. Mirip-mirip ya. Sekelas Alphardnya Pak Wakil Bupati lah gitu. Atau sekelas Fortunarnya Bapak Rektor. Jadi seumpama itu Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Suatu ketika beliau dihadang oleh seorang fahajama alaihil Yahudi. Beliau dihadang oleh seorang Yahudi. Berarti tadi orang Muslim punya kedudukan, punya harta, punya pakaian yang sangat bagus. Kemudian dihadang oleh seorang Yahudi. Ya. Orang Yahudi ini gimana? Wa aswabuhu mulattahatun bizaiti. Ya. Pakaiannya itu semrautan, kumuh. Kenapa? Karena dia adalah yabi'u zait al-har. Ya, beliau itu adalah penjual minyak panas. Ya, nggak tahu bagaimana kondisi sebenarnya. Yang jelas pakaian dengan kondisi pekerjaannya yang sangat keras sekali, sehingga dia tidak bisa memperhatikan pakaian yang dia gunakan. Ini perbandingannya Bapak Ibu. Berarti umat Islam berada dalam kondisi atas, ada seorang non-Muslim, seorang Yahudi berada dalam posisi di bawah. Apa pertanyaan dari seorang Yahudi tadi setelah beliau menghadang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Engkau pernah meriwayatkan hadis, menjelaskan hadis dari nabimu, yaitu bunyi hadisnya sering kita dengar mungkin, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Nah, dunia ini adalah sijnul mu'min, penjara bagi orang beriman, wa jannatul kafir, ya. Dan seharusnya surga bagi orang kafir. Nah, maka pertanyaannya, fa ayyu sijnin anta fi? Ya. Lalu dengan kenikmatan yang kamu rasakan sekarang ini, dengan kedudukan yang kamu jabat sekarang ini, di neraka mana kamu sekarang ini? Di penjara mana kamu sekarang ini? Wa ayyu jannatin ana fiha. Lalu dengan kesengsaraan hidup saya sekarang ini, dengan kelusuhan saya hidup di dunia ini, di surga mana sebenarnya saya hidup sekarang ini? Ini Bapak Ibu-ibu. Singkatnya, Imam Ibnu Hajar menjawab, ana bin nisbati lima a'addallahu li minan na'imi fil akhirati. Ya.
saya jika dibandingkan dengan nikmat yang saya rasakan dengan sekarang ini, jabatan yang saya duduki sekarang ini, pakaian bagus yang saya pakai sekarang ini, mobil Alphard yang saya pakai sekarang ini, dibandingkan dengan kenikmatan yang akan saya dapatkan di akhirat nanti, ka'annil ana fi sijnin. Maka sebenarnya saya jikalau dibandingkan dengan kondisi ini, maka posisi saya sekarang ini sebenarnya berada dalam keadaan di penjara. Bagaimana kondisi di penjara? Mungkin Bapak Kapolres bisa lebih paham. Ya, tidak semua orang yang di penjara itu bebas. Ya. Sama dengan kita, sekaya-kayanya kita pasti disuruh bayar zakat. Ya. Atau Pak Wakil Bupati, sekuat-kuatnya Bapak Wakil Bupati pasti disuruh sholat. Ya. Setinggi-tinggi jabatannya. Ya. Begitu juga dengan di penjara, semuanya ada kekangannya, ada batasannya. Wa anta binisbati lima uiddalaka fil akhirati minal azabil alim. Kemudian Imam Ibnu Hajar menjelaskan lagi, sedangkan kamu jika dibandingkan dengan kesengsaraan yang kamu rasakan sekarang ini, dibandingkan dengan azab di neraka nanti, ka'annaka fin jannatin, maka perbandingan ini sebenarnya kamu berada dalam keadaan hidup di surga. Mungkin ini bisa menjadi renungan bagi kita, Bapak, Ibu, kaum muslimin sedang sholat subuh yang berbahagia. Jikalau mungkin kita berada di atas, maka pikirkanlah bahwasanya nikmat yang kita rasakan ini tidak berbanding lurus sekali dengan nikmat yang akan kita rasakan di surga nanti. Atau mungkin jikalau kita berada di bawah, di tahap terendah dalam kehidupan ini, jangan sampai kita mencoba-coba untuk melawan syariat, melawan hukum, ya, karena nanti kita akan menemui azab yang lebih besar lagi, kesulitan yang lebih besar lagi jikalau kita menentang hal-hal tersebut. Terakhir, Bapak kaum muslimin sedang sholat Jumat, sedang sholat subuh yang berbahagia. Penafsiran dari Imam Ibnu Hajar ini sebenarnya sudah digariskan oleh Al-Quran pada ayat yang sama. Kalau kita lanjutkan ayatnya, wallazina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Apa jawabannya? Allah telah menjelaskan bahwasanya kalau orang yang bertakwa, kalau orang yang beriman mencoba mengaktifkan takwanya, dia akan membuat standar baru. Standar apa? Fawqahum yaumal qiyamah. Standar dia itu adalah kehidupan akhirat. Standar dia itu adalah standar hari akhirat, yaumal qiyamah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mungkin pada kesempatan ini kita bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin kita yang bisa bertakwa, menjaga ketakwaannya dalam amanah dalam menjalankan jabatannya. Dan tidak kalah penting juga mungkin Bapak Ibu, bisa jadi permasalahan yang kita hadapi, baik itu di sekelas kabupaten, sekelas Polres, sekelas kalau kami sebagai akademisi, mungkin permasalahannya bukan pada pimpinan lagi. Mungkin permasalahannya juga berada pada tahap ajudannya. Jadi masalah ini mandeknya bukan di pimpinan, tapi mandeknya di ajudan. Berarti yang bermasalah apa? Ketakwaan dari ajudannya, ketakwaan dari asprinya. Berarti terakhir, masalah ketakwaan ini, menjaga ketakwaan bukan hanyalah tugas dari orang yang memiliki jabatan, tapi ketakwaan ini juga tugas dari setiap kita individu, setiap kita umat Islam yang menyatakan bahwasanya kita beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.